Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Sri Aulia Yulianti dengan NIM 2103161 sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini, yaitu dengan mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan materi organisasi dan orientasi pengembangan kurikulum. Dengan dosen pengampu Bapak Nofri Hendris SPD MPD dan Bapak Septrian Anugrah Eskom MPDT. Kami beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama yaitu Aridea dengan NIM 2103184, yang kedua Dinda Angelita 210031019, yang ketiga Raihana Nur Hasanah 210030047, dan saya sendiri Sri Aulia Yulianti 210031161, dan yang terakhir Windy Anggraini 203099. Baiklah, untuk pembacaan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Aridea dengan materi konsep organisasi kurikulum dan faktor yang dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Kepada Aridea dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aridea dengan NIM 2103184 ingin membacakan materi mengenai pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum termasuk dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum. Organisasi kurikulum memiliki ikatan kuat dengan tujuan pendidikan yang akan diraih. Hal ini dikarenakan organisasi kurikulum ikut menentukan aspek-aspek yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kerangka-kerangka umum program pembelajaran yang hendak disampaikan pada peserta didik merupakan organisasi kurikulum. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, organisasi memiliki peran sebagai cara atau langkah untuk menentukan penilaian dan pengorganisasian berbagai pengalaman belajar yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Faktor yang dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama, ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran. Ruang lingkup dan sistematika bahan pelajaran merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam suatu kurikulum. Yang kedua, kontinuitas kurikulum. Kontinuitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari peserta didik perlu untuk diperhatikan. Pendekatan spiral termasuk salah satu upaya penerapan dari faktor ini. Selanjutnya, pembacaan materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Dinda dengan materi model organisasi kurikulum. Kepada Dinda dipersilakan. Model organisasi kurikulum ada 4. Yang pertama, subjek materi kurikulum atau pendekatan mata pelajaran. Subjek materi kurikulum adalah organisasi isi pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan dan diberikan kepada para siswa secara terpisah-pisah. Yang kedua, ingredient kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, broad field kurikulum atau cakupan luas. Proses pengembangan organisasi yang lebih jauh, sehingga tidak tampak lagi batas-batas korelasi. Semacam ini merupakan fungsi antara beberapa mata pelajaran serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Organisasi ini juga disebut dengan bidang studi atau broad field. Yang keempat, carotid kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Pada dasarnya, organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran itu sama yang lain ada hubungannya, bersangkut paut atau korelatif, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pembacaan materi oleh Windy Anggraini dengan materi konsep orientasi pengembangan kurikulum. Kepada Windy Anggraini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Anggraini dengan NIM 203099 akan menyampaikan materi mengenai konsep orientasi pengembangan kurikulum. Orientasi pengembangan kurikulum diartikan sebagai sebuah arah atau pendekatan yang memiliki penekanan tertentu pada suatu hal dalam mengembangkan kurikulum, baik bagi para pengembang kurikulum maupun para pelaksanaannya di sekolah.
Nah, orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut 6 aspek, yaitu yang pertama tujuan pendidikan menyangkut arah kegiatan pendidikan, yang artinya hendak dibawa kemana siswa yang kita didik itu. Yang kedua, pandangan tentang anak. Apakah aman dianggap sebagai organisme yang aktif atau pasif? Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku? Yang keempat, pandangan tentang lingkungan. Apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau secara bebas? Yang kelima, konsepsi tentang peran guru. Apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberikan bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar? Dan yang terakhir, evaluasi belajar. Apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau non-tes? Sekian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Windy. Selanjutnya pembacaan materi yang terakhir dengan materi orientasi pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Raihana. Kepada Raihana dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang orientasi pengembangan kurikulum. Orientasi pengembangan kurikulum diartikan sebagai sebuah arahan atau pendekatan yang memiliki penekanan tertentu pada satu hal dalam mengembangkan kurikulum, baik para pengembang kurikulum maupun pada pelaksanaan pengembangan kurikulum. Ada 3 orientasi pada orientasi pengembangan kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu orientasi pada bahan ajar. Yaitu masalah bahan pelajaran sangat ditekankan dan dijadikan pangkal kerja dalam pelaksanaan kurikulum. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan bahan ajar. Yang pertama, penting atau tidaknya bahan ajar tersebut untuk diajarkan di sekolah tertentu. Yang kedua, manfaat dari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan anak setelah anak nantinya menuju ke masyarakat atau turun kepada masyarakat. Yang kedua yaitu orientasi pada tujuan. Pendekatan ini menepati rumusan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai. Sebab tujuan adalah pemberian arah dalam pelaksanaan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu orientasi pada keterampilan proses, yakni masalah kegiatan proses belajar mengajar, apa yang harus dilakukan kepada siswa dan bagaimana cara melakukan proses harus dipikirkan dan dikembangkan. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar memperoleh pengajaran yang memberikan tekanan kepada keterampilan, pengetahuan dan mengkomunikasikan sehingga diperoleh oleh anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.